Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eta Agustin Merdekawati, SMM, yang merupakan salah seorang dosen di Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar. Dengan NIDN 0917088704. Saat ini saya tergabung dalam tim pengajar dosen pada mata kuliah Kewirausahaan 1 pada program studi Bisnis Digital Sarjana Terapan. Mata kuliah Kewirausahaan 1 ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah yang sangat diperlukan dalam beberapa program studi, karena dapat mendorong mental serta meningkatkan kapasitas mahasiswa untuk membangun usaha. Saya sangat bersemangat berbagi ilmu serta pengalaman dalam dunia kewirausahaan. Melalui mata kuliah ini, saya berharap dengan hadirnya Kewirausahaan 1 pada semester 2 dapat menjadi pondasi dan melahirkan para pebisnis yang handal. Pada mata kuliah ini, para mahasiswa akan mempelajari berbagai materi yang mendorong pemahaman mereka tentang wirausaha seperti menggali ide bisnis, aspek pasar, aspek keuangan, bisnis plan, bisnis model, dan monitoring serta evaluasi. Saya sebagai dosen, metode yang saya gunakan adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery artinya bagaimana saya membawakan materi ini, serta tools yang saya gunakan agar dapat mudah dipahami oleh mahasiswa. Adapun capaian dari mata kuliah Kewirausahaan 1 ini, pertama adalah mahasiswa mampu memahami tujuan mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami luaran akhir perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami karakter-karakter pengusaha sukses dan beretika. Keempat, mahasiswa mampu memahami tujuan serta gambaran umum bisnis plan dan inovasi. Kelima, mahasiswa mampu memahami peran inovasi dari setiap bidang keilmuan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami secara umum mengenai aspek pemasaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami aspek umum operasional. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami secara umum mengenai aspek keuangan suatu bisnis. Kesembilan, mahasiswa mampu memahami peran bidang keilmuan dalam inovasi atau bisnis plan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menggunakan bidang keilmuan yang dimiliki untuk membuat inovasi dalam bentuk bisnis plan. Yang ke-11, mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan bisnis plan yang telah dibuat. Yang terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan dan mewujudkan bisnis plan yang sudah mereka susun. Itulah tadi capaian mata kuliah dari mata kuliah Kewirausahaan 1 ini. Adapun instrumen penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah Kewirausahaan 1 ini terdiri dari 1, partisipasi dalam perkuliahan sebesar 10%. Kedua, tugas mingguan seperti presentasi kelompok, rancangan bisnis produk, dan proses kelompok 2 seperti observasi pengusaha-pengusaha sukses sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester 30%. Baiklah, berikut saya tampilkan video pengajaran untuk mata kuliah Kewirausahaan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya dari mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Saya mengajak semuanya senantiasa bersyukur dengan atas apa yang kita dapatkan hari ini. Nikmat sekecil apapun harus kita syukuri karena semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala nikmat yang sekecil apapun, nikmat bernafas setiap hari harus senantiasa kita syukuri gitu ya. Pertemuan hari ini adalah pertemuan ketujuh kita untuk mata kuliah kewirausahaan, di mana kita akan membahas tentang ruang lingkup pemasaran gitu ya. Ini adalah part sangat penting dari sebuah proses kita berwirausaha, proses kita menjadi seorang pengusaha, karena produk yang kita ciptakan, produk yang kita hasilkan itu dibutuhkan kemampuan kita untuk memasarkan, baik itu menjual secara langsung maupun produk kita dikenal di masyarakat. Tentunya materi kita hari ini akan sangat menarik karena kita akan membahas metode pemasaran atau strategi pemasaran seperti apa yang cocok diterapkan
agar produk kita ini bisa dikenal masyarakat dan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang dicari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, kenapa tertarik di dunia marketing? Saya kasih keren minuman ya marketing. Tadi kan jual-jualan karena ada kibong ke tangan. Karena enak sih Bu, kalau misalkan ada hasil dari jualan sendiri terus dibeli dengan Kreatif itu tidak perlu kita ciptakan sendiri. Ya, kreatif itu bisa berupa sebuah produk, tapi kita improvisasikan. Kita jadikan variasi kita ciptakan variasi-variasi yang lain, gitu ya. Itulah namanya kreatif. Ada fotota, gitu ya. Siapa di sini yang suka edit-edit foto? Pemasaran adalah sebuah sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menetapkan, ya, mempromosikan, dan menyalurkan barang-barang dan jasa untuk dapat memuaskan konsumen. Kita ini adalah orang yang pernah merasakan proses sebuah pemasaran. Ya, handphone yang ada di tangan kalian, baju yang kalian gunakan semua adalah proses dari proses pemasaran yang kalian dipengaruhi, ditumbuhkan minatnya untuk membeli barang tersebut dan menggunakannya, gitu ya. Dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi inti dari pemasaran ini yang harus kalian harus pahami. Walaupun saya tidak tertarik pemasaran, tapi kalian adalah orang yang secara tidak langsung pernah melakukan proses pemasaran dan menjadi seorang yang menggunakan hasil dari proses pemasaran itu sendiri. Oke? Oke. Selanjutnya adalah, nah ini. Siapa itu Kotler dan Keller? Siapa Kotler dan Keller? Ada yang kenal? Hah? Penny Francis kita kenal. Kotler dan Keller ini adalah bapak marketing lah, bapak marketing dunia lah, ya kalau orang bilang Kotler. Dia mendefinisikan bahwa marketing itu adalah ada dua definisi, sosial dan manajerial. Kalau kita bicara sosialnya ini adalah marketing itu seni untuk ketemu dengan orang-orang banyak, gitu ya. Pemasaran merupakan proses sosial yang melibatkan individu maupun kelompok. Di sini seninya. Manajerial itu berbicara tentang bisnisnya. Kemudian manajerial pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk. Jadi kalau kita jualan produk, jangan kalau kita jualan apa? Anggaplah ini kita jualan, gitu ya. Kita jualan ini ke siapa? Risma. Ketika saya jual ini, kita tidak perlu berbicara tentang produk ini. Mungkin bisa kita awalnya, Risma, Mbak atas siapa nama ta? Risma, gitu ya. Orang apa Ki Bu Risma? Ya ada keluarga kok di situ. Di mana Ki? Di Malino, Bu Risma. Cocok, minta tanya ke sana Ibu Cika. Yang menawarkan, memangnya sales tidak menawarkan? Apakah marketing tidak jualan produk? Hah? Siapa yang mewakili di sini satu orang? Ini batasnya nih, ini batasnya. Sana-sana ke Risma ya. Apa bedanya marketing dan sales? Siapa mau mewakilkan kelompok kiri? Apa bedanya marketing dan sales? Apa? Ya, yang jual. Marketingnya apa? Memetakan wilayah pemasaran, ya, menetapkan harga promosi. Marketing melakukan branding di warung-warung mungkin. Sales yang melakukan selling langsung, gitu ya. Apabila marketing berusaha menjangkau dan membangun relasi dengan pelanggan, maka tugas sales adalah mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Marketing itu ketemu orang saja kerjanya. Apa kabar? Di mana sekarang? Oh ya ini, saya ada produk, nanti sales hubungin ah. Ya, seperti itu. Jadi sales yang harus punya kemampuan untuk closing. Ya. Walaupun sebenarnya marketing adalah lulusan-lulusan sales handal gitu ya. Marketing itu. Kemudian marketing memiliki jalinan komunikasi 4.0 atau 5.0 atau ada nih ke 9.0. Atau marketing viral 0.0.
Jadi berbicara marketing tidak bisa kita mengatakan bahwa ini nih teori paten hari ini. 2 jam kemudian bisa berubah. 3 jam kemudian bisa berubah. Ini adalah kondisi kita hari ini. Gitu ya. Kita tidak pernah tahu nih mana promosi, mana kejadian yang betul-betul terjadi, ya. Dengan istilah ada marketing S3 misalnya. Ya. Dulu enggak ada orang kenal seperti itu, semua by teori, by analisa. Sekarang enggak. Makanya dikatakan marketing adalah sebuah bidang atau dunia yang dinamis karena sering berubah-ubah. Pertama kita lihat, dunia pemasaran marketing sangat dinamis dan up to date. Pertama kita lihat model marketing, psikologi marketing. Seperti apa ini psikologi marketing? Contohnya, saya rasa teman-teman pernah alami semua. Seperti apa contohnya ini psikologi marketing? Pernah nonton live TikTok? Iya, produknya ini sejam lagi saya closing, ini sudah tidak 70% diskonnya. Harus segera check out. Check out dulu ya, nanti hilang 70% diskonnya. Ada yang pernah check out di kondisi seperti itu? Ada. Lebih kekinian minyak. Yang lebih viral lah. Apa kira-kira? Marketing viral yang sebenarnya tiap hari kita lihat gitu ya. Yang seperti sampaikan tadi, S3 marketing ini gitu ya. Kalau contoh di foto ini dia bikin billboard, baliho tapi dia pasang terbalik. Jalannya si A ini di wilayah ini sekian, wilayah ini sekian. Dia harus menganalisa, oh ternyata seperti ini gini-gini. Kenapa seperti ini di sana laku? Oh ternyata banyak mata pencarian orang di sana ini. Oke, kita bikin promo di sana besar-besaran. Ya. Kemudian kedua, skill melakukan riset. Dia harus punya kemampuan untuk melakukan riset, turun ke lapangan, ambil sampel, cari responden. Sales tidak melakukan itu, gitu ya. Skill memahami customer experience. Dia harus tahu ketika customernya ataukah ada orang yang sudah merasakan produknya, dia harus tahu bagaimana perasaannya sudah pakai mobil itu, WRV. Mungkin tidak bagus, kiri. Setirnya itu goyang-goyang, ki. Padahal tidak ada uangnya untuk beli, gitu ya. Dia harus tahu alasannya, apa alasannya beli, gitu ya. Apa alasannya setelah 5 tahun ganti mobil dengan merek yang sama. Apa alasannya kenapa setelah berpuluh-puluh tahun dia ganti mobil, dia mau ganti merek. Dia harus tahu. Sama dengan Telkom, produk apa ya. Kalau kita mau tutup Indosat gitu ya. Tapi saya rasa semua provider begitu. Kalau kita mau tutup, dia pasti arahkan kayak mengisi kuesioner. Alasan kita kenapa mau menutup nomor ini. Karena itu akan menjadi bahan analisa orang marketing. Kemudian skill storytelling. Apa ini? Harus kita punya kemampuan untuk bercerita. Kemampuan untuk berbicara dan menggali semua yang ada gitu. Apa kabar tak? Bu, ya. Skill manajemen waktu. Apapun profesi teman-teman, manajemen waktu ini yang sangat penting. Mana yang prioritas, mana yang urgent prioritas, mana yang urgent tidak prioritas, mana yang bisa dikerjakan nanti-nanti gitu ya. Harus manajemen waktu. Kemudian skill kolaboratif. Kalian tidak perlu menguasai semua bidang, tapi wajib berkolaborasi. Saya kurangnya di sini. Oh berarti saya harus ini cari yang bisa lah. Saya kurangnya di sini, cari yang bisa. Tidak perlu kalian bisa semua. Kemudian skill kepemimpinan. Ya, skill kepemimpinan. Di setiap, saya rasa sih bukan hanya di marketing, tapi di setiap profesi leadership ini sangat diperlukan. Ya, karena kaitannya dengan untuk pengambil keputusan. Masih ada? Dengan jelas mengapa produkku ini ada gitu. Kenapa saya mau jual ini produk? Saya mau jual ini produk karena menjadi banyak kebutuhannya masyarakat. Saya jual ini produk karena permasalahan di masyarakat seperti ini. Setelah saya punya anak, saya baru tahu ternyata ada penjual di Grab, ya ada di Grab itu saya lihat jual makanan bayi. Saya kira selama ini ketika saya sudah melahirkan, nanti anak saya mau makan, saya harus siapkan dia makanan yang di blender, disaring, membutuhkan waktu lama gitu, sedangkan saya harus kerja. Ternyata ada orang yang mengambil itu celah bisnis.
menjual MPASI. Karena dia menilai bahwa permasalahan di masyarakat salah satunya banyak ibu-ibu bekerja tidak sempat membikinkan anaknya makanan. Apalagi bubur bayi yang memerlukan effort yang sangat besar, harus pakai dulu bersihkan bahan makanannya, dimasak beberapa jam, kemudian disaring, di blender, aduh, capek duluan baru kita bisa bekerja. Nah, permasalahan itu yang dinilai bahwa ini bisa menjadi peluang bisnis. Kita jual MPASI. Dan itu masih kalau saya tidak sempat masakkan bayiku makanan, saya beli dari situ. Artinya kan kebutuhan saya sebagai seorang ibu yang bekerja ini terpenuhi dengan produk yang ada, gitu ya. Mampu memahami mengapa produk ini ada, karena ini adalah produk saya ini adalah menjawab masalah ibu-ibu di luar sana yang bekerja, tapi tidak sempat membuat makanan bayi, gitu ya. Kemudian membantu bukan menjual. Sama tadi, saya merasa bahwa orang itu tidak menjual barang, tapi dia membantu saya atas masalah yang saya hadapi, gitu ya. Memiliki niat yang jelas bahwa apa goals kalian. Saya rasa menjadi seorang marketing, menjadi seorang sales, banyak keuntungannya, gitu ya. Hasil penjualan per item, bonus segala macam itu kan. Makanya kan kalau sales mobil kita lihat banyak semua uangnya itu. Satu kali unit penjual mobil saja dia bisa sampai dapat 5 juta satu mobil, gitu ya. Apalagi kalau pencapaiannya banyak. Kemudian fokus pada kendali. Harus memang betul-betul bisa paham kapan kita bisa dekat sekali dengan relasi dan kapan tidak. Ya, jadi hati-hati juga kalau marketing, jangan juga terlalu masuk ke ranah pribadi. Kalau memang customer kita mengajak kita untuk bisa untuk terlibat dalam ranah pribadinya, silakan. Tapi kalau tidak, kita harus memegang kendali di situ. Karena marketing ini adalah sama seperti halnya kayak orang yang cari teman untuk bisa didengarkan. Oke. Sebagai sales juga, contoh ini kan misalnya ada customer ini cari sofa. Ya. Terus kan kalau sales kan ada targetnya, misalnya harus ke sales 200 juta, terus ada jualan konser atau garansi. Nah, pada saat saya mau jualin sofa, saya tanya ibu kelebihannya ini baru ada reclinernya, baru bagus ini juga. Terus sisi lain sudah ada target garansi. Nah, pada saat garansi bukan ini customer bilang, bagus ini barangnya itu, bagus ini barang ini, pesan ini, masa pakai rusak. Sedangkan saya ada target penjual garansi. Jadi saya Pak ini skill storytelling, bilang, ibu, mas ini ibu, sofa ini kan ini mahal, dan minta nanti ini ada tak robek atau di coret-coret apapun, kan saya yang buka barang mahal, orang juga jadi customer juga kemarin ibu dia beli sofa, anaknya nggak robek, ibu udah sengaja baru tiba-tiba mau minta lagi rugi, barangnya tidak garansi. Karena itu dia tidak garansikan, makanya tidak bisa dibantu untuk klaim ibu. Jadi biasa itu pas kak tawarkan itu bu garansi, biasa dia tolak nih. Nah pertanyaan bu, bagaimana cara kita yakinkan dia kembali, padahal sebelum kak menjualkan biasa ada berhubungi, apa tuh kayak penampilan, padahal kayak ini maju menyampaikan, tapi ada saja customer kayak jangan gini deh, misalnya ini brand ini bagus, masa rusak dalam setahun. Itu pertanyaan bu, bagaimana? Oke. Ya, coba deh cari case yang umum dan yang paling sering terjadi. Anggaplah tadi case-nya kan sofa, gitu ya. Di satu sisi kita harus menjual barang tapi dengan garansi, gitu ya. Karena kan beda harganya kan kalau seumpama dengan garansi dan non garansi, gitu ya. Tapi supaya penjualannya oke untuk dari sisi sales, dia harus jual dua-duanya, jual sofanya dan jual garansinya. Bagaimana caranya supaya kita bisa meyakinkan dari konsep storytelling tadi, memberikan case. Akan tetapi case yang paling sering terjadi untuk kasus sofa, apa kira-kira case yang terjadi, yang terjadi untuk kasus case-nya sofa, dibanding kalau nanti kan kalau ini dirobek ya Nata, ini tidak di anak kecilku, gitu ya. Atau juga kalaupun ada anak kecilku untuk benda-benda tajam, pasti saya simpan di tempat-tempat tertentu. Kalau menurut saya case-nya yang kurang tajam, sehingga orang enggak terpengaruh untuk membeli. Kira-kira apa case yang paling terjadi untuk sofa kemudian rusak dan bisa kita gunakan garansinya? Jadi orang mau beli sofa dengan garansi, bukan hanya sofanya saja. Apa kira-kira? Kalau tadi kan Givari case yang dirobek, Ibu.
Mungkin bagi dia enggak jadi kayaknya deh kalau untuk dirobek. Kalau garansinya itu dia menanggung apa? Semua kerusakan ya? Itu garansinya Bu, ya diganti dengan barang baru tapi pasti kotor belanja 90% dari harga barangnya. Oh begitu, garansinya itu. Kira-kira apa case-nya yang sering terjadi kalau sehingga sofanya rusak atau sofanya cacat gitu? Sana. Silakan, 3 orang. Ayo, siapa? Ayo. Silakan. Mempresentasikan tadi jualannya dan metodenya seperti apa? Oke, enggak apa-apa, Jinai bagi dulu. Supaya kita bisa berbagi pengalaman jualan lah, ya. Ayo, siapa? Oke, silakan jelaskan seperti tadi ya. Kelompok 4 silakan. Baik, pertama-tama kami menawarkan ke dosen Bu sama Ibu Nunu ya. Ibu Nunu, ketika kita lihat Ibu Nunu lagi mengajar, kita izin masuk untuk menawarkan coklat kita. Sebelumnya Ibu Nunu kayak tidak mau Bu, tapi ketika kita memakai metode storytelling dan psikologi, kita bilang ini Bu, coklat ini sangat enak Bu, karena siapa tahu ada anak yang bayi. Iya, anak bayi. Kayak seperti bercanda Bu, bercanda gitu Bu. Ya canda. Dan kemudian apa tadi dibilang Bu? Tadi sebenarnya 5.003 Dik. Tapi karena kita sebut bilang Bu ada anak tak, dia bilang ada, dia langsung borong Bu. Oh, dia langsung. Iya. Dapatnya berapa? 10.000. Mana uangnya? Iya. Oke, berarti semuanya laku 66 keping? Eh, Laku berapa total laku. keuntungan yang didapatkan? 10. 10.000? Oh 10 Bu. 10.000. Oke, artinya belum dibayar dong. Kan satu kelompok Bu, bisa bilang pinjam lah Bu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Secara langsung menentukan harga, kemudian tadi kelompok berapa yang membuat promo beli 5 gratis 1, itu kan bisa saja, atau beli 1 gratis 5, itu kan bisa saja gitu ya. Yang penting kan laku gitu. Jadi tadi ada 3 kelompok yang tadi kelompok berapa yang 5.000? Kelompok 2. Selain itu semua berapa? 10.000 ya. Silakan kalian bagi berapa ke ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk pengenalan tentang dunia marketing gitu ya. Pengenalan dunia marketing ini bisa saja di profesi apapun ya, entah itu nanti kalian sebagai staf administrasi, menjadi seorang pengusaha, bergerak di kewirausahaan, itu bisa saja skill marketing kalian yang tadi kita diskusikan itu bisa diasah. Jangan langsung tembak untuk jualan produknya, tapi ajak ngobrol dulu, cari kesamaan. Gitu ya. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih teman-teman atas pertemuan hari ini dan antusias hari ini. Saya pun sangat senang bisa berbagi pengalaman. Tentunya kalau berbagi ilmu teman-teman saya rasa yang akan lebih up to date karena hari ini kalian adalah seorang mahasiswa yang tentunya akan bisa banyak mencari referensi-referensi dari buku ataukah dari internet gitu ya. Dari pertemuan ini saya mengambil kesimpulan semua kalian di sini punya sisi marketing gitu ya. Pertama kalian punya sosmed ya, walaupun tidak ada feed-nya, tidak ada postingannya, tapi kalian sudah memutuskan untuk membuat sosmed, artinya kalian punya sisi di mana kalian mau memperlihatkan diri kalian ke dunia gitu ya. Sehingga itu ketika dikelola itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar ya. Jangan anti dari marketing karena marketing itu se-fun ini. Ya. Bu, ini kan baru coklat, nanti kalau disuruh bikin jual mobil gitu ya. Itu adalah tantangan-tantangan selanjutnya yang harus kalian pecahkan untuk proses kehidupan selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih buat adik-adik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.